Pernahkah kalian merasa ada yang salah dengan dunia akhir-akhir ini? Bukan, ini bukan soal perasaan galau karena putus cinta atau stres karena target kerjaan. Ini sesuatu yang lebih besar, seperti ada gemuruh di kejauhan tapi langit masih terlihat cerah. Kalian merasakannya saat belanja di pasar, uang 100.000 rasanya seperti 10.000. Kalian merasakannya saat membuka media sosial, melihat berita PHK massal di perusahaan raksasa yang dulu kita kira tak akan pernah tumbang. Mari kita bicara jujur. Kita sedang berada di transisi zaman, sebuah pergeseran lempeng tektonik peradaban. Banyak orang menyebutnya The Great Reset, Revolusi Industri 5.0, atau apapun istilah kerennya. Tapi bagi orang biasa seperti kita, bagi sosok seperti Idil, teman imajiner kita yang mewakili saya, Anda, dan jutaan kelas pekerja lainnya, ini terasa seperti ancaman. Bayangkan Idil. Dia bangun pagi, berangkat kerja, macet-macetan, gaji UMR, punya cicilan motor, dan di sela-sela istirahat kerjanya, dia membaca berita. AI akan menggantikan 80% pekerjaan administrasi dalam 5 tahun ke depan. Jantung Idil berdegup. Dia admin, dia punya anak yang baru lahir. Dia punya istri yang berharap padanya. Ketakutan terbesar Idil bukan hantu. Ketakutan terbesarnya adalah menjadi tidak relevan, menjadi usang. Di tahun 2030, para ahli memprediksi dunia akan berubah total. Cara kita bertransaksi, cara kita bekerja, bahkan definisi memiliki sesuatu akan berubah. Ada sebuah kalimat terkenal dari Forum Ekonomi Dunia, "You will own nothing and you will be happy." Kamu tidak akan memiliki apa-apa dan kamu akan bahagia. Terdengar indah atau terdengar seperti penjara yang dicat warna emas? Jika Idil tidak punya apa-apa, lalu siapa yang punya? Jika Idil hanya menyewa rumahnya, menyewa motornya, bahkan menyewa uangnya, karena uang fisik hilang diganti digital, maka hidup Idil ada di tangan pemilik sewa. Video ini bukan untuk menakut-nakuti. Kita tidak butuh ketakutan lagi, kita sudah cukup stres. Video ini adalah peta. Anggap ini adalah surat wasiat dari masa depan untuk Idil hari ini. Sebuah panduan bertahan hidup survival guide menuju tahun 2030. Kita akan membedah 5 pilar utama yang harus dibangun kita semua mulai hari ini. Bukan besok, bukan nanti setelah cicilan lunas, tapi sekarang. Karena saat badai datang, tidak ada waktu untuk belajar berenang. Kita harus sudah punya perahunya. Siapkan kopi kalian, duduk yang tegak. Kita akan masuk ke dalam simulasi realita yang mungkin akan menyelamatkan masa depan keluarga kalian. Mari kita masuk ke jurus pertama, amankan aset dunia nyata. Idil adalah anak muda modern. Dompetnya tipis, tapi aplikasinya banyak. Ada aplikasi bank digital, dompet digital A, dompet digital B, investasi saham di aplikasi C. Dia merasa kaya karena angka di layarnya menunjukkan saldo yang lumayan. Tapi, mari kita ajak Idil berpikir skenario terburuk. Bayangkan satu hari, internet mati total. Atau bayangkan sistem perbankan mengalami glitch global. Atau yang lebih mengerikan, bayangkan Idil dianggap melanggar aturan komunitas oleh sistem sosial baru dan akses keuangannya dibekukan. Angka di layar itu hilang. Hanya sekumpulan piksel yang tidak bisa dimakan. Di era menuju 2030, ada dorongan besar menuju CBDC, Central Bank Digital Currency. Uang tunai ingin dihapuskan. Alasannya praktis, higienis, mudah dilacak. Tapi sisi gelapnya, kontrol total. Uangmu bisa diberi masa berlaku. Uangmu bisa dikunci jika kamu tidak patuh. Jadi, apa yang harus Idil lakukan? Apakah dia harus jadi manusia gua? Tidak, Idil harus melakukan diversifikasi aset ke bentuk fisik. Ini adalah jaring pengaman. Pertama, emas dan perak. Bukan emas digital di aplikasi, tapi emas fisik. Logam mulia. Kenapa? Karena emas adalah uang Tuhan. Dia sudah bertahan ribuan tahun. Saat listrik mati, saat negara runtuh, saat mata uang kertas jadi sampah karena hiperinflasi, emas tetap emas. Idil perlu mulai menyisihkan sedikit gajinya, bukan untuk beli saham gorengan, tapi untuk beli 1 gram, 2 gram emas fisik yang dia pegang sendiri. Kedua, tanah atau properti. Tapi narator, Idil kan gaji UMR, mana bisa beli tanah? Bisa, jika Idil menurunkan gengsinya. Jangan cari tanah di tengah kota metropolitan, cari di pinggiran, cari tanah kecil di kampung halaman. Sekecil apapun, tanah adalah kedaulatan. Di atas tanah itu,
Idil bisa menanam singkong. Idil bisa memelihara ayam. Terdengar sepele saat krisis rantai pasok global terjadi. Ingat saat pandemi masker langka? Bayangkan jika yang langka adalah beras. Orang yang punya kebun singkong di belakang rumah adalah raja. Dia tidak perlu antri bansos, dia berdaulat atas perutnya sendiri. Ketiga, perkakas, tools. Ini aset yang sering dilupakan. Idil mungkin berpikir aset itu cuma sertifikat. Salah, obeng, bor, gergaji, alat jahit, alat masak yang awet, itu adalah aset. Jika ekonomi ambruk, siapa yang bisa bertahan? Mereka yang bisa memperbaiki barangnya sendiri. Punya kotak perkakas yang lengkap di rumah adalah investasi. Itu membuat Idil tidak tergantung pada jasa orang lain untuk hal-hal dasar. Jadi, misi pertama Idil, konversi sebagian angka digitalmu menjadi benda nyata. Benda yang bisa kamu pegang, kamu timbang, dan kamu gunakan tanpa butuh sinyal wifi. Lanjut ke jurus kedua, kuasai skill anti-robot. Kembali ke ketakutan Idil soal AI. Dia melihat ChatGPT bisa menulis email lebih sopan dari dia. Dia melihat AI bisa membuat desain logo lebih cepat dari temannya yang desainer grafis. Idil panik. Apa gunanya saya kerja keras kalau mesin bisa melakukannya dalam 3 detik? Banyak orang merespon ini dengan cara yang salah. Mereka mencoba bersaing dengan mesin. Mereka belajar coding dasar. Mereka belajar hal-hal teknis yang sifatnya repetitif. Padahal, justru hal teknis itulah makanan empuk AI. Jika Idil ingin bertahan di 2030, dia tidak boleh mencoba menjadi robot yang lebih baik. Dia harus menjadi manusia yang lebih utuh. Ada 2 jenis skill yang tidak akan bisa disentuh AI dalam waktu dekat. Pertama, skill tangan kasar, trade skills. Kedua, skill hati dan kepala, meta human skills. Mari bahas yang pertama, AI bisa membuat gambar arsitektur gedung yang indah. Tapi apakah AI bisa datang ke rumahmu saat WC mampet dan tinja meluap ke ruang tamu? Tidak. AI tidak punya tangan. Tukang ledeng, tukang listrik, mekanik bengkel, tukang las, koki, petani. Pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sentuhan fisik, ketangkasan tangan, dan adaptasi di lapangan yang berantakan itu aman. Idil yang mungkin sekarang kerja kantoran, ada baiknya mulai belajar skill kasar ini di akhir pekan. Belajar benerin motor sendiri, belajar instalasi listrik dasar, itu bukan kemunduran, itu adalah superpower. Kedua, skill metahuman. Ini adalah tentang kepemimpinan, empati, negosiasi, dan kreativitas murni. Mesin bekerja berdasarkan data masa lalu. Manusia bekerja dengan imajinasi masa depan. Mesin bisa mengenali pola, tapi manusia bisa memahami konteks dan perasaan. Contoh kasus, Idil punya usaha sampingan jasa kuras toren air. AI bisa menjadwalkan rute tercepat untuk Idil. Tapi ketika Idil sampai di rumah pelanggan dan pelanggannya marah-marah karena torennya bocor membasahi kasur, AI tidak bisa menenangkan ibu-ibu itu. Idil bisa. Idil bisa minta maaf dengan tulus. Idil bisa menatap matanya. Idil bisa menawarkan solusi yang membuat si ibu tenang, bahkan akhirnya memberi tip lebih. Itu namanya empati. Itu namanya negosiasi. Di masa depan, orang akan membayar mahal untuk berinteraksi dengan manusia asli. Premium service nanti adalah bicara dengan customer service manusia, bukan bot. Jadi, asahlah kemampuan public speakingmu, asahlah kemampuanmu memimpin tim, asahlah kemampuanmu menjual ide. Jadilah problem solver, bukan cuma task doer, pengerja tugas. Robot mengerjakan tugas, manusia memecahkan masalah. Jurus ketiga, bangun komplotan lokal. Idil bangga punya 5.000 followers di Instagram. Tiap dia posting foto kopi senja yang like ratusan. Dia merasa punya banyak teman. Tapi mari kita uji. Jam 2 pagi, ban motor Idil pecah di jalan sepi yang gelap. Hujan deras. HP-nya lobat. Siapa dari 5.000 followers itu yang bisa dia panggil? Siapa yang akan bangun dari tidur nyenyaknya, menerobos hujan, membawakan ban serep, atau sekadar menemani Idil mendorong motor? Mungkin tidak ada. Disitulah Idil sadar, followers adalah audiens. Mereka bukan suku, mereka bukan komplotan. Di era ketidakpastian ekonomi dan sosial, lone wolf, serigala penyendiri, akan mati duluan. Manusia adalah makhluk sosial, tapi kita sudah lupa caranya bersosialisasi secara fisik. Kita lebih akrab dengan influencer di Jakarta daripada dengan tetangga sebelah rumah yang temboknya nempel. Untuk bertahan menuju 2030,
Idil harus membangun jaring pengaman sosial nyata. Dia harus kenal Pak RT. Dia harus baik sama abang tukang sayur. Dia harus akrab sama pemuda Karang Taruna. Kenapa? Karena merekalah pertolongan pertama pada kecelakaan. P3K kehidupan. Komplotan yang kuat itu isinya beragam. Jangan cuma bergaul sama orang yang hobinya sama. Bayangkan Idil membangun tim Avengers versi kampung. Idil, jago strategi dan digital. Pak Budi, tetangga sebelah, jago kelistrikan. Bu Siti, punya warung sembako. Akses logistik. Mas Yono, punya mobil pickup, akses transportasi. Jika terjadi krisis, bencana alam, kerusuhan, atau krisis pangan, kelompok kecil inilah yang akan saling menjaga. Mereka akan barter keahlian. Mas Yono angkut beras, Bu Siti sediakan stok, Pak Budi amankan listrik genset, Idil cari informasi valid. Ini terdengar primitif, justru ini adalah cara manusia bertahan hidup selama ribuan tahun sebelum negara ada. Mulai hari ini, kurangi waktu debat kusir di kolom komentar internet. Keluarlah, sapa tetangga, bawa kue ke rumah sebelah, bangun kepercayaan. Kepercayaan trust adalah mata uang paling mahal saat uang kertas tidak laku. Jadilah orang yang bisa diandalkan, maka kamu akan dilindungi oleh sukamu. Jurus keempat, jadilah anonim, hantu di dunia digital. Ingat pepatah lama, jika kamu tidak membayar untuk produknya, maka kamulah produknya. Data Idil adalah minyak baru. Setiap klik, setiap like, setiap lokasi GPS yang Idil nyalakan sedang direkam, dianalisis, dan dijual. Bukan cuma untuk iklan, tapi untuk kontrol. Sistem kredit sosial, social credit system, bukan cuma fiksi ilmiah. Di beberapa negara sudah jalan. Kalau nilaimu jelek karena sering kritik pemerintah di medsos, kamu nggak bisa naik kereta cepat. Kamu susah dapat pinjaman bank. Menuju 2030, pengawasan akan makin ketat dengan integrasi KTP digital, rekam medis digital, dan uang digital. Idil akan hidup di dalam panoptikon digital. Penjara transparan di mana dia diawasi 24 jam. Strategi Idil, gerilya. Idil tidak perlu membuang HP-nya dan hidup di hutan, tapi dia harus pintar. Puasa oversharing. Idil harus berhenti memposting segalanya. Tidak semua orang perlu tahu Idil lagi makan apa, lagi ada di mana, lagi sakit apa, dan lagi benci sama siapa. Semakin sedikit data yang Idil sebar, semakin susah dia diprofiling oleh algoritma. Hiduplah secara misterius, biar orang bingung Idil kerjanya apa tapi rezekinya lancar. Pisahkan identitas. Jangan pakai satu email untuk semua urusan. Pisahkan email bank, identitas asli, dengan email untuk daftar wifi gratisan atau medsos, identitas samaran. Jangan pakai password yang sama. Gunakan uang tunai selagi bisa. Selama uang kertas masih berlaku, gunakan untuk transaksi yang sifatnya pribadi. Beli bensin, beli makan di warteg, bayar parkir. Transaksi tunai adalah transaksi anonim. Tidak ada jejak digital kemana Idil pergi. Ini adalah bentuk kecil dari perlawanan untuk menjaga privasi. Menjadi gray man, manusia abu-abu. Tidak mencolok, tidak menarik perhatian, tapi diam-diam siap dan waspada. Jurus terakhir, dan yang paling penting, latih mentalitas baja. Semua persiapan di atas, emas, skill, tetangga, privasi, tidak ada gunanya kalau mental Idil tempe. Zaman sekarang kita dididik untuk jadi lemah, sedikit-sedikit healing, sedikit-sedikit burnout. Kita terlalu nyaman dengan AC, kasur empuk, dan makanan pesan antar. Masalahnya, krisis tidak peduli dengan kenyamanan kita. Resesi tidak butuh trigger warning. Jika Idil ingin selamat sampai 2030, dia harus mengadopsi konsep anti-fragile, anti-rapuh. Gelas kaca itu rapuh, jatuh pecah. Plastik itu tangguh, jatuh tidak pecah, tapi bentuknya tetap sama. Otot manusia itu anti-fragile. Saat dirusak dengan beban berat di gym, dia justru tumbuh membesar dan makin kuat. Idil harus melatih dirinya untuk mencintai kesulitan. Lakukan ketidaknyamanan sukarela, voluntary discomfort. Mandi air dingin di pagi buta. Itu melatih otak untuk menaklukkan rasa enggan. Puasa. Itu melatih tubuh untuk sadar bahwa lapar sedikit tidak bikin mati. Olahraga sampai napas habis. Itu melatih mental untuk tidak menyerah saat lelah. Kenapa harus menyiksa diri? Supaya saat kesulitan yang sebenarnya datang, saat Idil beneran di PHK, saat Idil beneran bangkrut, dia tidak kaget.
Mentalnya sudah terbiasa menderita. Dia akan tenang saat orang lain panik. Dia akan berpikir jernih, saya pernah merasakan yang lebih berat dari ini saat latihan. Jadilah seperti kecoa dalam artian daya tahan. Dinosaurus yang besar dan kuat punah karena tidak bisa adaptasi. Kecoa kecil dan menjijikkan bertahan dari zaman purba sampai sekarang karena dia tahan banting dan bisa makan apa saja. Jadilah adaptif, jadilah tangguh. Sahabat, perjalanan menuju 2030 adalah sebuah lorong gelap. Kita tidak tahu apa yang ada di ujung sana. Mungkin utopia teknologi, mungkin distopia krisis. Tapi kita tidak bisa hanya duduk diam menunggu nasib. Idil punya dua pilihan hari ini. Pilihan A, mengabaikan video ini. Kembali scroll TikTok, tertawa melihat video kucing, belanja barang diskonan yang tidak dia butuhkan, dan berharap pemerintah akan mengurus semuanya. Ini adalah jalur yang mudah, nyaman, tapi berujung pada ketidakberdayaan total. Pilihan B, mulai bergerak. Idil mulai menyisihkan uang rokoknya untuk beli logam mulia. Idil mulai menyapa tetangganya sore ini. Idil mulai belajar benerin keran airnya sendiri. Idil mulai menutup diri dari pamer di media sosial. Dan Idil mulai melatih mentalnya untuk siap menderita demi masa depan yang merdeka. Ini bukan tentang menjadi paranoid. Ini tentang menjadi siap. Lebih baik menjadi pejuang di kebun sendiri daripada menjadi korban di tanah sewaan. Tahun 2030 akan datang, siap atau tidak? Pertanyaannya, saat tahun itu tiba, apakah kamu akan berdiri tegak sebagai tuan atas nasibmu sendiri? Atau kamu akan berlutut memohon belas kasihan sistem? Pilihan ada di tanganmu. Bangun bentengmu sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di masa depan yang lebih tangguh. Jika Anda tidak mengikuti Jeda Jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi, jika Anda mengikuti selamat Anda bertumbuh setiap hari. Bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Jeda Jajan. Terima kasih.